Bismillahirrahmanirrahim. Nah, enak ini ya. Kasih katu saja. Iya, jadinya santai. Santai di rumah ya. Saya ditambah. Kenyang. Khotimah. Ya emang Khotimah Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah itu ada ceritanya Mayuridillahu bihi khairon. Iya, lagi ngaji tapi dia Faqihu tidur. fitin. Sabit sama gurunya, sabit pakai Nah, rokok. siapa Isep yang- rokok gitu. Iya. Depan lu tidur ya. Iya, dia kuara terus sampai sekarang. Iya. Iya, jadi ngaji gak ngerokok. Nggak ngebet. Wah, ada semua. Ini mau balik ngobrol aja ya. Iya. Al-Mabadu Fayaqulu Abdu Al-Faqiru Al-Mudiru Birahmati Rabbil Alim. Kalau ada terjemahnya enak. Berkatalah seorang hamba yang sangat menunjukkan rahmat Tuhan yang maha mengetahui. Wah, mantap ini. Iya. Kebet lagi. Mau dibalikin lagi juga bisa tuh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi norak ini sisanya. Tuh, ya Allah, enak amat ini belajar kalau begini tuh. Nggak ngebet doang. Artinya ada, terjemahannya ada. Iya, udah gampang dah urusannya sekarang mah nih belajar. Tinggal maunya doang. Ada garisnya ada. Ada garisnya. Iya. Nah kalau itu lagi ada. Ini sama juga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi kalamil anbiya wa rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngambil insun ing iki kitab kang den arane kalawan mapan Safinatun Najah. Kang ngelengku ing sekucuk ilmu nahwu walain ala barokah. Perkenalan dulu deh ini ya. Perkenalan, ini kitab namanya kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah. Safinatu artinya kapal. Najah itu selamat. Iya. Artinya kapal selamat, kapal yang membawa selamat. Kayak kapal Nabi Nuh zaman dulu. Iya. Orang semua tenggelam kan tuh. Bang Biu sini dikit Bang. Biar sini dikit enggak apa-apa. Kita Yang naik kapal Nabi Nuh pada waktu itu Kita juga ngaji selamat. isi. Yang lainnya semua habis, seluruhnya mati semua. Makanya Nabi Nuh disebut juga Abu Bashar kedua, bapaknya manusia kedua. Jadi setelah Nabi Adam tuh kan banyak tuh manusia seluruh dunia. Nah, begitu ada banjir besar itu semua tenggelam, nggak ada yang hidup kecuali yang ikut Nabi Nuh naik kapal. Selamat lah ya. Yang dulu ke situ Safinatun Najah itu artinya kapal keselamatan. Nah, kitab Safinatun Najah ini perlu diketahui pengarangnya adalah Syekh Salim bin Sumair. Ya, Syekh Salim bin Sumair. Dia orang Hadramaut Yaman, tapi makamnya ada di Betawi, di Tanah Abang. Iya, Bon kacang. Makamnya. Iya. Syekh Salim bin Sumair. Indonesia mah mantep pisan ya. Iya, kuat benar udah. Makanya boleh jadi Indonesia diincer bae ini. Dengkot-dengkotnya ada di sini gitu. Iya.
kitab Safinatun Najah namanya Kasyifatus saja. Nah, kalau itu kan matanya tuh namanya. Nah, ini syarahnya ada di sini. Syarah itu artinya penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Nah, yang mensyarahkan kitab Safinatun Najah adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Nah, ini dulu ceritanya Syekh Muhammad Nawawi ini pernah pengen belajar ke Mekah. Belajar ke Mekah pada waktu itu umur dia baru 15 atau 16 tahun. Ada yang bilang 15 tahun, ada lagi yang bilang 16 tahun. Jadi belum 17 aja, belum. Baru mulai meningkat remaja. Nah, di Mekah begitu dia belajar sama gurunya, dia mah disuruh ngepel dulu. Mau aja lagi. Dia ngepel aja tiap hari dia mah. Ngepel. Nah, satu ketika tuh begitu dia ngepel, dia ngelihat ada buku. Buku judulnya Safinah. Ya, judulnya Safinah. Rupanya ini pengen disarahin nih kitab Safinah ini nih yang karangan saya salin. Pengen disarahin, tapi kok ini nggak maju-maju, nggak kelar-kelar gitu, nggak selesai-selesai penjelasannya. Nah, terus dia punya ide, bagaimana kalau saya yang serahin ya, tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa ada rasa takabur, saya yang pengen jelasin. Cuman caranya bagaimana kalau saya izin aja dulu, izin pulang. Nah, kan dia kalau misalkan dia ngepel nggak bisa, tuh dia izin pulang ke gurunya. Dulu saya mau pulang dulu ya, barang 40 hari. Ngomongnya pulang kampung, ngomongnya. Padahal bukan pulang kampung, dia mau nyelesain itu, supaya fokus, konsen gitu selama 40 hari, nggak keganggu sama kerjaan, makanya izin pulang. Nah, diizinin sama gurunya, begitu udah diizinin, udah tuh hilang kan dia ceritanya, cuma dia ini nulis terus ya diselesain. Nah, selesai itu tuh singkat cerita sampai 40 hari, pas selesai dah pokoknya ditaruh tuh bukunya, hasil karangannya di meja yang dia pernah lihat ada kitab Safinah tapi nggak selesai. Begitu dia udah taruh, nah pas gurunya lihat ini ada karangan saya apa buka kan gitu tuh gurunya, tulisan saya mau buka, pas lihat aja selesai ini mah selesai, tapi bukan tulisan saya ini, bukan gitu ceritanya. Maka dipanggil lah tuh siapa yang nganuin ini. Terus akhirnya satu lagi yang kita belum tanya, Nawawi. Nawawi orang Banten. Ditanya nggak ngaku juga, disumpah lah dia. Begitu disumpah mah ya mau kagak mau, takut dia, ngaku juga akhirnya. Mohon maaf itu saya nyelesain, karena saya izin pulang, saya menerusin itu. Masa awal bukan domelin malah diciumin, tangannya dicium, masih bocah padahal itu gurunya udah tua. Itu yang dia belajar tuh sampai kayak begitu, itu masih remajanya aja udah kayak gitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi mas sekarang makamnya kan di Mekah. Iya. Lain di Hadramut, makamnya di sini. Tukar. Nah, ini kitab namanya kitab Safinatun Najah. Nah, syarahnya namanya Kasyifatus saja. Safinatun Najah dikarang oleh Syekh Salim bin Sumair. Yang makamnya sekarang ada di Tanah Abang, Kabupaten Kancang. Kalau Kasyifatus saja, syarah dari kitab Safinatun Najah, pengarangnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, sebelum kita ngebahas ke dalam-dalamnya, ini perlu diketahui lagi, musonif atau pengarang kitab memulai kitabnya ini yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kan itu ya Bismillahirrahmanirrahim sudah tulisannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi dan seterusnya. Pokoknya yang jelas ini kitab dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa alasannya? Sebelum kita ngebahas yang lain, kita ngebahas Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Nah, alasannya ini musonif pengarang kitab yaitu Syekh Salim bin Sumair mengarang kitabnya dengan mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Apa sebabnya?
gitu. Kenapa nggak auju aja udah nggak pakai bismillah misalkan gitu, atau juga langsung aja alhamdulillahirabbil alamin nggak begitu, tapi dimulainya dengan bismillahirrahmanirrahim, yaitu karena sebab mengikuti kitab Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Jadi sebuah kitab pada dasarnya seperti suhuf yang dibawa Nabi Musa, suhuf yang dibawa Nabi Ibrahim, itu semuanya dengan dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan sampai itu kolam yang ada di sono di langit ketujuh menulis, awal nulis nih kolam pena itu awal yang ditulis adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini musonib karena lantaran itu makanya ngikut bahasanya, meneladani Al-Quran dan meneladani kitab-kitab suci yang lainnya. Allah aja begitu mau menciptakan sesuatu yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan kalimat biasa-biasa, Bismillahirrahmanirrahim, bukan kalimat sembarangan. Bahkan sampai ada yang mengatakan dari sekian ribu kitab itu kan dirangkum dengan 4 kitab, Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Nah dari 4 kitab dirangkum lagi menjadi 1 kitab yaitu Al-Quran. Nah dari Al-Quran 30 juz Al-Quran tuh segitu banyaknya dirangkum lagi menjadi surat Al-Fatihah. Nah dari surat Al-Fatihah dirangkum lagi menjadi Bismillah. Gitu kitanya. Luar biasa, nggak boleh sembarangan. Sampai ada cerita lagi nih, ada orang sakit kepala waktu itu, raja. Seorang raja sakit kepala nggak pernah sembuh, sakit kepalanya sakit terus. Datanglah ke seorang syekh atau kiai, dia minta dibuatin jimat lah apa kayak gitu, supaya ada keberkahannya, sakit kepala saya hilang. Iya. Dibuatin lah sama yang itu, dikasih nih, masukin ke dalam ininya mahkotanya, insya Allah hilang tuh, bener taruh hilang langsung, udah berhari-hari nggak pernah sakit kepala lagi. Nah pas begitu dia baru ingat, pas sudah lama sakit kepala saya hilang lantaran saya dikasih itu, dimasukin ke dalam inian saya nih, emang isinya apa sih gitu, penasaran dia cerita ini. Begitu dia lihat aja cuma kertas doang, tulisan Bismillahirrahmanirrahim, kalau gitu mah. Itu sebab musonib mengarang kitab dengan memulai Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu tadi. Terus yang keduanya yaitu mengikuti hadis Nabi, kullu amrin wibalin la yuda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta atau ajzam atau lagi abtar. Nah setiap perkara, kata Kanjeng Nabi, setiap perkara yang bagus, yang baik, yang menurut syarat baik, menurut syariat agama baik, itu tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu maka terputus. Ya, diibaratkan terputusnya ini seperti sesuatu yang berharga terputus salah satu anggota badannya. Contoh misalkan punya kucing anggora. Nah, taruh kucing anggora deh ya. Anggora mahal tuh, kucing anggora. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Nah begitu aja putus satu aja kakinya, yang tadinya 4 tinggal 3, kira-kira apa gimana itu? Boro-boro 3 juta, 100.000 juga kali mau orang gak mau kan gitu. Seperti itu. Nah ada lagi yang mengatakan hilang keberkahan. Jadi setiap perkara yang baik menurut syariat agama, kalau tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka perkara itu akan terputus, bisa terputus berkahnya, bisa terputus nilainya, nilai harganya gitu. Yang tadinya mahal jadi kagak, bahkan tidak laku sama sekali gitu. Jadi alasannya itu tuh yang kedua, mengikuti hadis Nabi atau mengamalkan hadis Nabi. Dari yang pertama meneladani Al-Quran, kitab-kitab Allah,
Terus yang kedua yaitu mengamalkan hadis Nabi. Nah, terus yang ketiga yaitu untuk mengharap berkah. Yang ketiganya, kenapa musonif mengawali mengarang kitabnya ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu dengan karena mengharap berkah. Karena apapun yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim itu berkahnya hilang atau putus tadi itu. Nah, terus yang selanjutnya di dalam mempelajari satu pan ilmu. Nah, kalau ini kan kitab Safinatun Najah ini isinya adalah ilmu fikih gitu. Jadi tata tertibnya yang bagusnya, yang baiknya sebelum kita ngebahas yang dalam-dalamnya ini tentang fikih, kita bahas dulu Bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu fikih gitu, biar supaya ada berkahnya. Tujuan musonif kan begitu, biar dapat berkah. Makanya dianjurkanlah setiap yang mempelajari satu pan ilmu, sebelum masuk ke dalam ilmu tersebut maka dia harus membahas Bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu sesuai dengan pan ilmu yang dia pelajari. Kalau kita pelajarinya ilmu fikih, berarti kita bahas dulu Bismillahirrahmanirrahim menurut ilmu fikih. Emang fikih apa sih fikih? Fikih itu kalau menurut bahasa mah paham. Kalau menurut istilah agama, ilmu yang mempelajari tata cara ibadah keseharian kayak sholat, zakat, puasa, itu fikih tuh. Terus hukum-hukum, ada halal, ada wajib, ada makruh, ada sunnah, ada mubah. Ini Bismillahirrahmanirrahim juga kena hukum gitu kalau menurut ilmu fikih. Hukumnya yaitu dia kena hukumnya, kan hukum ada 5, wajib, terus sunnah, terus lagi makruh, terus lagi haram, yang terakhir mubah ya. Itu kan ada 5. Nah, kalau Bismillahirrahmanirrahim ini kena hukumnya 4. Jadi mubahnya enggak, cuman wajib, terus sunnah, makruh, dan haram gitu. Ya lo kan baca Bismillahirrahmanirrahim mubah. Mubahnya ini maksudnya sunnah. Kalau Bismillah mah. Nah, kalau yang begini-begini nih namanya mubah nih. Gitu. Makanan-makanan ini halal. Jadi mubah itu kan boleh dari sesuatu yang kita kerjain nggak dapat pahala, kita tinggalin juga kagak dosa. Kalau wajib, sesuatu yang kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tinggalkan dosa. Kalau haram, sebaliknya dari wajib, sesuatu yang kita kerjakan dosa, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Nah, kalau makruh lawanan dari sunnah. Nah, kalau sunnahnya dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Nah, kalau makruh dikerjakan tidak dapat apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau makruh kayak rokok, makruh rokok. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim kena hukum yang 4. Yang pertama kena hukum wajib. Mana contohnya Bismillahirrahmanirrahim kena hukum wajib? Contohnya yaitu ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu kan harus baca surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama, termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Nah, kalau misalkan Al-Fatihah dikurangi 1 ayat, berarti salah satu rukun menjadi rusak. Makanya Bismillahirrahmanirrahimnya wajib dibaca ketika melaksanakan sholat. Nah, itu bagaimana yang di Mekah? Kalau tahu tiba-tiba Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim. Oh, itu mah bukan berarti nggak dibaca, tapi dibaca Bismillahnya itu disirkan pelan, nggak kedengeran, dibaca sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru ada tuh Alhamdulillahirabbil alamin. Mana ya suaranya ya? Di Mekah. Tapi nggak pakai Bismillah. Nah, padahal mah dia pakai Bismillah, cuman nggak kedengeran atau disirkan.
Itu bismillahirrahmanirrahim yang pertama, itu hukumnya wajib. Terus bismillahirrahmanirrahim ini kalau di Al-Quran termasuk nggak? Termasuk ayat nggak kalau di selain surat Al-Fatihah? Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak termasuk ayat selain surat Fatihah. Nah, kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan termasuk ayat. Gitu. Jadi ayat pertama semuanya tuh bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lainnya, tapi kalau Imam Syafi'i enggak, cukup di surat Al-Fatihah aja. Terus tapi Imam Syafi'i juga mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini bagian daripada ayat. Gitu. Ada di surat apa tuh? Yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagian daripada ayat, bukan ayat pertama dari surat yang lain. Kalau ayat pertama cukup di surat Al-Fatihah saja. Walaupun ada yang mengatakan mazhab yang lain termasuk ayat dari surat-surat yang lain juga. Tapi kalau kita iya ujungnya itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa tuni muslimin. Itu kan Nabi Sulaiman ceritanya itu ngasih surat ke Ratu Balqis. Ratu Balqis kasih surat sama Nabi Sulaiman, suratnya isinya begitu, isinya bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Iya. Enggak itu Ratu Balqis gemeteran. Soalnya kan innahu min Sulaiman. Jadi sesungguhnya surat ini dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan isinya itu adalah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Nah ujungnya tuh Allah ta'lu alayya, janganlah kamu berbuat sombong kepadaku, kata Nabi Sulaiman begitu. Watuni muslimin, datang kepadaku menjadi orang-orang yang berserah diri, yang nyerah. Udah nyerah aja, udah ntar saya serang gitu. Geget dia, langsung nyerah. Itu mah singkat cerita begitu. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini yang pertama kena hukum wajib. Nah yang kedua bismillahirrahmanirrahim ini kena hukum sunnah. Contoh nih keripik kan perkara mubah ya, perkara boleh yang kalau kita kerjain juga kagak dosa, terus juga kagak dapat pahala, kita tinggalin juga kagak ngapa-ngapa, nggak dosa, nggak dapat pahala. Nah begitu aja kita baca Bismillahirrahmanirrahim, malah dapat pahala. Jadi sunnah, makan keripiknya jadi sunnah, enak jadinya. Mana perut jadi kenyang, pahala dapat tuh gara-gara baca Bismillah. Itu perkara sunnah, perkara mubah jadi sunnah. Nah, terus yang ketiga kena hukum makruh. Mana contohnya? Merokok makruh ya. Tapi ngerokok kalau kita baca bismillah jadi makruh baca bismillahnya. Gitu. Jadi baca bismillahnya ini kalau kita kaitkan sama sesuatu, kalau dia emang wajib kayak tadi baca Fatihah jadi wajib. Kalau misalkan kita kaitkan ke sesuatu yang mubah itu jadi sunnah. Kalau kita kaitkan ke sesuatu yang makruh seperti ngerokok, makan jengkol, makan pete, kayak bismillah gitu makanya itu jadi iya gitu. Nah, terus baca bismillah juga bisa jadi haram kalau kita kaitannya ke yang haram, seperti contoh minum alkohol yang jelas-jelas haram, minuman komer, baca bismillah. Iya. Bismillah biar kagak mabuk. Itu mah jadi bukan haram doang takutnya takutnya begini jadi murtad nggak sengaja. Soalnya begini kan halal udah jelas ya, al halalu bayyinun begitu katanya, halal itu udah jelas, al haramu juga bayyinun, haram juga udah jelas. Ini mah kita lagi coba-coba perkara emang udah haram mau dibikin halal dengan bismillah. Gitu. Malah jadi takutnya jadi murtad secara pertekasan, jelas haram kita anggap ini halal gitu karena menggunakan kalimat bismillah, maka jadi haram. Nah, jangan sampai. Jadi sesuatu yang haram itu harus kita tekadkan haram.
walaupun kita masih doi. Jangan diseleweng-selewengin dengan dia jadi halal baca bismillah, jangan. Iya. Megang cewek misalnya, iya bismillahirrahmanirrahim, jadi haram. Neng naik neng, ini mau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, belum pagi aja. Belum jam kabul ya. Jam kabul. Makanya jadi takutnya kesannya ngeledek gitu ya, ngeledek. Ya jadi ngeledek, jadi murtad, murtad pertekadan. Soalnya udah jelas sesuatu yang haram, bukan lagi sesuatu yang halal. Nah, itu tentang Bismillahirrahmanirrahim yang kena hukum 4. Yang pertama yaitu wajib ketika membaca surat Al-Fatihah dan di dalam sholat. Terus yang kedua sunnah, perkara yang mubah menjadi sunnah gara-gara membaca Bismillah. Terus yang ketiga makruh, perkara yang makruh gara-gara baca Bismillah jadi makruh. Bismillahnya jadi makruh gitu. Jadi perkara yang makruh kalau kita baca Bismillah, nah baca Bismillahnya ini jadi makruh. Jadi mendingan jangan dah ngerokok mah. Kan ada juga tuh kadang-kadang tuh saya pernah sepakat juga dengan teman-teman ngerokok baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Takutnya ngeledek gitu, takutnya kan itu makruh kan sesuatu yang dibenci. Iya. Sama Allah gitu. Emang nggak dosa nggak dosa. Iya. Kita ngerjain juga nggak dosa, tapi kan Allah nggak suka. Kita baca Bismillah, takutnya kesannya ngeledek gitu. Iya. Jangan kalau bisa mah jangan baca Bismillah, ada yang makruh mah, yang mubah-mubahnya aja. Iya. Apalagi yang haram mah. Iya. Mentang-mentang udah didawamin Bismillah itu. Kelupaan mentegak lagi Bismillah. Itu. Terus lagi kena hukum yang keempat haram itu tadi, kalau minum khamar atau mengerjakan sesuatu yang haram, baca Bismillah ya Bismillahnya jadi haram, membaca Bismillahnya jadi haram. Nah repotnya lagi takutnya tergolongnya orang yang ledek yang akhirnya jadi murtad pertekadan. Jadi sesuatu yang haram sudah jelas haram, ini kita baca Bismillah seperti seolah-olah ini sesuatu yang mubah atau sesuatu yang boleh, takutnya begitu. Nah mungkin itu aja dulu sedikit perkenalan. Ya, mudah-mudahan kita sambung lagi sehat. Amin. Ada kesempatan lagi, saya ini juga bisa. Ini bukannya ngajarin, ini ngobrol baik bareng sama Ustaz. Ya bukan. Iya. Lagi bagaimana. Dia namanya bacain doang, bacain begini adanya, ada Bismillah kita baca Bismillah. Iya. Jadi gini Bang Bio, setiap malam Rebo ada beliau tampil di sini. Iya. Buat apa namanya? Iya. Pak Ustadz juga aktif, Pak Ustadz. Iya. Iya. Amin. Ya Amin. Masyaallah. Ya, terakhir saya ucapin, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tutup doa sampai berjemaah habis. Ya, kita bersama kita baca doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini, kita lakukan ini mendapat ridho. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.